Kerajaan Tanjung Pura merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat. Kerajaan ini sudah ada sejak zaman Singosari pada abad 12, yakni tahun 1284, yang dikenal dengan nama Bakulapura. Kata Bakula berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti tumbuhan tanjung, atau nama latinnya Mimosops elengi. Seiring berjalannya waktu, nama Bakulapura diubah menjadi nama Tanjung Pura. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peta kuno wilayah Kerajaan Tanjung Pura yang dibuat oleh Petrus Plansius tahun 1594 yang terpajang di dalam Keraton Matan Tanjung Pura. Berdasarkan nama-nama tempat yang khususnya ada di Pulau Borneo pada masa lampau, maka terdapat nama Tanjung Pura dalam peta kuno tersebut. Nama Tanjung Pura ditulis dengan nama Tai Au Puro. Terdapat 3 situs penting peninggalan sejarah Kerajaan Tanjung Pura di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam perjalanan kali ini, saya, Deli Zulfariska, mahasiswa KKM PKM Untan 2020, bersama tim Explore Ketapang, menelusuri 2 desa yang ada di Kabupaten Ketapang, yakni Desa Tanjung Pura dan Desa Mulyakarta. Desa Tanjung Pura terletak di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Di desa ini terdapat 2 situs penting peninggalan sejarah Kerajaan Tanjung Pura, yakni Taman Suci Holwat Sapu Jagat dan Makam Kerajaan Tanjung Pura. Selain terdapat peninggalan sejarah Kerajaan Tanjung Pura, desa ini memiliki potensi di bidang perikanan air tawar yang melimpah, dikarenakan letak desa Tanjung Pura berada tepat di depan aliran Sungai Pawan, sehingga desa ini menarik untuk menjadi potensi desa wisata. Berdasarkan ringkasan sejarah Kerajaan Tanjung Pura, serta dikisahkan oleh Ibu Fardiah yang merupakan warga setempat di desa Tanjung Pura, Taman Suci Holwat Sapu Jagat merupakan satu di antara peninggalan dari Imam Gedung yang dijadikan sebagai tempat beribadah umat Islam Tanjung Pura pada masanya. Dinamai Sapu Jagat disebabkan oleh adanya satu petak tanah yang dikelilingi pagar yang dijadikan sebagai tempat sholat tanpa alas dan tanpa atap, yang selalu bersih dengan sendirinya tanpa dibersihkan oleh tangan manusia. Sekitar 50 meter dari tempat sholat, terdapat sumber air yang dinamai Air Sapu Jagat. Menurut cerita dari Ibu Fardiah, bahwasanya air ini merupakan air Zam-Zam versi keempat yang ada di desa Tanjung Pura. Beralih dari Taman Suci Holwat Sapu Jagat Tanjung Pura, sekitar 2 km perjalanan, atau dapat ditempuh dengan waktu berkendara kurang lebih 5 menit ke arah timur laut, terdapat makam Kerajaan Tanjung Pura. Pada saat masuk ke makam Kerajaan Tanjung Pura ini, setiap pengunjung diwajibkan untuk melapor ke makam Perdana Menteri yang tidak diketahui namanya. Laporan yang dimaksudkan ini dilakukan dengan cara mengirimkan surah Al-Fatihah yang diperuntukkan untuk keluarga Perdana Menteri. Pada bangunan induk makam Kerajaan Tanjung Pura, mengisahkan bahwasannya terdapat tokoh-tokoh penting sejarah Kerajaan Tanjung Pura yang bermula di desa Tanjung Pura. Di lokasi makam kerajaan ini, terdapat makam Raja ke-14 yang dipimpin oleh Gusti Mursal yang diangkat bergelar Sultan Muhammad Jainuddin bin Iranata pada tahun 1829 sampai 1845, dan istrinya Gusti Ratu Indrawati bin Sultan Kamaluddin.
Kemudian, terdapat makam Imam Gedung yang berasal dari kota Waringin, yakni merupakan imam pertama yang dijadikan imam di kerajaan pada tahun 1224 Hijriah. Dan terdapat makam Muhammad Hasan Aminullah Syekh Al-Maghribi. Beliau merupakan penyiar agama Islam pertama di Kalimantan Barat. Selain makam raja, makam kerajaan Tanjung Pura ini juga terdapat makam syuhada-syuhada, makam waliullah, serta makam umat Islam, muslimin dan muslimat. Menurut ringkasan sejarah kerajaan Tanjung Pura, setelah terjadinya peristiwa pembunuhan, maka kerajaan ini mendapat kutukan untuk 7 turunan. Hal inilah yang melatar belakangi adanya perpindahan kerajaan Tanjung Pura ke Desa Mulyakerta, sehingga timbullah pergantian raja, yaitu diangkat Al-Hajj Muhammad Sabran pada tahun 1845 sampai 1908, yaitu raja ke-15 yang disebut Kerajaan Matan. Jika menggunakan alat transportasi air berupa kapal, maka waktu tempuh perjalanan dari desa Tanjung Pura menuju desa Mulyakerta kurang lebih 6 jam perjalanan. Alternatif lain, yakni menggunakan alat transportasi darat berupa sepeda motor atau mobil, maka waktu tempuh perjalanan sekitar 1 jam atau lebih dengan jarak tempuh 37 km dari desa Tanjung Pura ke desa Mulyakerta. Kerajaan Matan Tanjung Pura terletak di desa Mulyakerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Keraton Matan Tanjung Pura menjadi satu di antara objek wisata sejarah di Kabupaten Ketapang. Asal kata Matan, yakni kepanjangan dari Majapahit Tanjung Pura, yang menandakan hubungan perkawinan antar Brawijaya, yakni seorang pangeran dari Majapahit atau Pulau Jawa, dengan Putri Junjungbuih asal Ketapang, Pulau Kalimantan. Keraton Matan Tanjung Pura berdiri sejak tahun 1845 sampai 1908, yang pertama kali didirikan oleh Al-Hajj Gusti Muhammad Sabran atau Brawijaya. Bangunan Keraton Matan Tanjung Pura ini tepat berada di depan aliran Sungai Pawan, yakni sungai terbesar di Kabupaten Ketapang. Luas tanahnya sekitar 1 hektar dengan ukuran bangunan 60 kali 50 meter. Kerajaan Matan diketahui berakhir pada masa kerajaan Gusti Muhammad Saunan yang dikisahkan diculik oleh bangsa Jepang. Menurut informasi yang beredar di masyarakat, jasad Gusti Muhammad Saunan tidak lagi ditemukan sampai sekarang. Sepeninggalan raja, kedudukannya tidak ada yang menggantikan. Sementara itu, Gusti Muhammad Saunan belum berkeluarga. Itulah yang menyebabkan berakhirnya Kerajaan Matan. Bagian depan keraton ini terdapat sepasang meriam yang merupakan pemberian atau hadiah dari bangsa Belanda kepada pihak kerajaan. Kayu serta lantai adalah kayu besi atau kayu belian asli Kalimantan. Kabarnya, sejak semula belum pernah diganti. Bangunan ini terdiri dari bangunan utama, kantor, ruang tamu, penjara,
ruang membatik, dan taman kerajaan yang terletak di bagian belakang keraton. Awal mula bangunan Keraton Matan Tanjung Pura secara keseluruhan adalah arsitektur Melayu. Pada bagian arsitektur ini mengalami perubahan pada masa kerajaan Gusti Muhammad Saunan, yakni adanya perpaduan arsitektur Melayu dan kolonial Belanda. Hal ini dikarenakan Gusti Muhammad Saunan pernah menempuh pendidikan di negara kincir angin, Belanda, sehingga adanya pengaruh budaya bangsa Belanda terhadap bangunan Keraton Matan Tanjung Pura ini. Warna dominan kuning keemasan pada bangunan Keraton Matan Tanjung Pura melambangkan warna kemuliaan dan kejayaan. Simbol naga pada bagian atap keraton ini melambangkan hierarki tertinggi dalam etnis Tionghoa. Gambar bunga merah pada dinding keraton dan sentuhan warna merah pada bagian tengah keraton melambangkan bahwa terdapat hubungan yang harmonis dengan suku Dayak yang merupakan suku tertua di Kalimantan. Dengan adanya ketiga simbol inilah membuktikan bahwa terdapat hubungan harmonis antara ketiga suku di Kabupaten Ketapang, yakni suku Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Di dalam bangunan utama Keraton Matan Tanjung Pura terdapat 3 kamar dengan 1 kantor milik kerajaan. Pengunjung dapat melihat berbagai peninggalan sejarah saksi bisu kejayaan Kerajaan Matan yang masih tersimpan rapi. Di ruangan depan, lewat dari pintu masuk utama, tepatnya di sebelah kiri, terdapat satu ruangan yang menyimpan benda pusaka kerajaan seperti guci, timbangan, mesin jahit, kain, sepasang meriam yakni meriam padang pelita, dan lain-lain. Ruang paling depan, tepatnya sebelah kanan pintu masuk ke ruang kerja raja, ada sepasang meja dan kursi podium, meja kerja dan lemari. Kemudian, tak jauh dari sana, ada sepasang singgasana berwarna kuning emas. Sedangkan untuk ruang tempat tidur pemimpin Kerajaan Matan terletak di sebelah kanan dari singgasana. Ruang tempat tidur ini terdapat peninggalan berupa tempat tidur, pakaian raja, karpet, meja rias, dan kursi.